Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menegaskan bahwa segala tindak upaya pemecah belah bangsa akan ditindak sesuai aturan yang ada. Panglima juga kembali meminta untuk tidak lagi digelar unjuk rasa, terlebih jika unjuk rasa mengganggu ketertiban umum. Tapi Indonesia adalah milik kita bersama, maka aturan bersama yang kita patuhi. Jangan sok-sokan pahlawan-pahlawan kita dengan keringat, tenaga, darah dan nyawa. Jangan merasa ini mulia yang satu kelompok, tidak, mulai kita bersama. Ya. Majelis Ulama Indonesia mengimbau umat Islam untuk tidak ikut serta dalam aksi unjuk rasa lanjutan pada 2 Desember mendatang. Menurut MUI, cara-cara musyawarah dan mufakat merupakan cara yang efektif untuk menyampaikan aspirasi. Majelis Ulama Indonesia atau MUI secara resmi mengimbau agar umat muslim tetap fokus dan mengawal proses hukum kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada calon gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Wasekjen MUI Solahuddin Al-Ayyubi mengatakan aspirasi masyarakat akan lebih demokratis jika disampaikan melalui cara musyawarah dan mufakat atau disampaikan melalui DPR. Dilakukan melalui saluran demokrasi seperti lobby, perundingan, musyawarah dengan para pihak pengambil kebijakan, baik eksekutif termasuk aparat keamanan dan penegak hukum. Seruan yang sama juga datang dari Ketua MPR Zulkifli Hasan dan juga Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Zulkifli mengimbau publik mengawal proses hukum yang dijanjikan Kapolri berjalan adil dan profesional. Kedua itu, apakah 2 atau 25, saya menghimbau untuk tidak lagi turun ke jalanan. Ya, kita percayakan kepada para kepolisian kita. Kita apresiasi juga atas putusan Bapak Presiden. Kita hargai dong, gitu. Kedua ini, ya, ada sebagian masyarakat yang menghendaki agar dilaksanakan saja sholat di Istiqlal. Setelah itu zikir bersama memberikan dorongan kepada penegak hukum. Ya, agar proses hukum itu berjalan terus sesuai dengan koridornya. Seruan dari alim ulama, Ketua MPR, penjaga pilar konstitusi, hingga Kapolri, penjaga keamanan negeri ini memiliki satu pesan. Aspirasi boleh disampaikan tetapi dalam batas kewajaran alias tidak menimbulkan konflik. Seruan lewat unjuk rasa dalam jumlah besar menurut Kapolri cenderung sulit diawasi, sebab pemicu konflik berpotensi menyusup di antara masa pendemo. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid memastikan aksi unjuk rasa yang akan dilakukan pada 2 Desember mendatang akan tetap dilakukan di Jakarta. Namun Hidayat mengimbau agar peserta aksi tidak membawa senjata tajam saat berlangsungnya aksi unjuk rasa. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid memastikan bahwa aksi unjuk rasa lanjutan pada 2 Desember nanti akan tetap dilakukan oleh umat muslim terkait kasus hukum yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama. Unjuk rasa ini bukan untuk menghadirkan makar dan menggulingkan pemerintahan Jokowi JK, namun hanya untuk memastikan bahwa Polri melakukan penegakan hukum dengan adil. Betul, kalau demo itu akan diselenggarakan, penting betul apa yang harus diperhatikan. Pertama, harus ditegaskan oleh panitia bahwa demo ini tidak untuk anarki. Karenanya tidak boleh ada yang menyuarakan bawa bambu runcing. Panitia harus mengatakan tidak boleh bawa bambu runcing. Yang akan bawa bambu runcing silahkan tangkap oleh petugas. Harus ditegaskan tidak boleh ada yang membawa senjata tajam, tidak boleh ada apalagi membawa kata yang guna akan menghadirkan anarki maupun juga kekerasan-kekerasan. Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga Ketua MPR Zulkifli Hasan bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto. Pertemuan diantaranya membahas pemantapan dukungan terhadap pemerintahan Jokowi JK. Pertemuan Ketua Umum dan jajaran pengurus 2 partai pendukung pemerintah digelar di kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta. Selain pemantapan dukungan terhadap pemerintah, konsolidasi kedua partai juga menyepakati sejumlah hal, diantaranya upaya bersama untuk menjaga stabilitas politik nasional. Ketua Umum PAN yang juga Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebut semua pihak termasuk partai politik harus dapat berkontribusi terhadap terciptanya suasana yang damai dan kondusif di tengah suhu politik yang menghangat.
oleh Presiden Pak Jokowi, ya. Partai-partai juga mengikuti, kami juga melakukan hal yang sama, saling berkunjung, ya, tukar pikiran, kita berdiskusi bagaimana agar para pemimpin, para elit-elit politik, para pejabat-pejabat tinggi, ya, mengeluarkan himbauan-himbauan yang menyejukkan, yang mendamaikan, yang memberi rasa aman dan rasa tenang. Sepekan terakhir, Presiden Joko Widodo terus meningkatkan komunikasi dan konsolidasi dengan pimpinan partai politik pendukung pemerintah. Konsolidasi ini merupakan bagian dari upaya elit politik nasional untuk bersama-sama mencari solusi dan mengantisipasi ancaman konflik yang muncul belakangan ini. Di tengah panasnya suhu politik nasional 1 bulan terakhir, Presiden Joko Widodo mengintensifkan konsolidasi dengan sejumlah petinggi partai politik. Pada Selasa, Presiden Joko Widodo secara maraton menemui 3 pemimpin partai politik pendukung pemerintah dalam diplomasi meja makan. Di pagi hari, Presiden mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertukar pikiran sambil menyantap sarapan. Di siang hari, Presiden mengundang Ketua P3 Romah Hurmuzi dalam acara santap siang. Dan petang harinya, giliran Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto bertandang ke istana. Sejumlah hal dibicarakan Presiden bersama para ketua parpol, mulai dari situasi internasional hingga kondisi politik dalam negeri. Terkait situasi dalam negeri, Presiden menegaskan perlunya kembali pemantapan ideologi Pancasila oleh seluruh warga negara Indonesia. Pemantapan kembali ideologi Pancasila oleh seluruh komponen bangsa. Ini bukan hanya pemerintah saja, tetapi juga oleh pemuka-pemuka masyarakat, pemuka-pemuka agama, dan di dalamnya termasuk produk-produk yang dikeluarkan oleh DPR. Konsolidasi tak hanya dilakukan Presiden. Di hari yang sama, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga menemui Ketua Umum PAN sekaligus Ketua MPR Zulkifli Hasan. Dalam pertemuan ini, keduanya sepakat menghimbau agar masyarakat tak lagi menggelar aksi lanjutan terkait penanganan hukum kasus dugaan penistaan agama yang dihadapi calon Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Keduanya meyakini proses hukum Ahok di Mabes Polri akan berjalan dengan baik dan masyarakat diminta menghormatinya. Saya sampaikan kepada Mbak Mega bahwa MPR ini penjaga konstitusi. Ya, jadi kalau ada yang ingin mengganggu konstitusi kita, MPR yang paling depan. Ya, karena MPR ini adalah penjaga konstitusi kita. Apa itu? Ya tentu Pancasila, kebinekaan, persatuan, ya, dan NKRI. Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR juga menegaskan MPR akan menjadi yang terdepan dalam menjaga konstitusi dari ancaman pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Pertemuan antara petinggi parpol ini merupakan bagian dari upaya elit politik nasional untuk bersama-sama mencari solusi dan mengantisipasi ancaman konflik yang muncul belakangan ini. Pertemuan elit parpol ini juga memberi kesan positif bagi masyarakat untuk mengonsolidasikan kembali semangat kebangsaan Indonesia. Tim Liputan, Metro TV. Ya, diantaranya pada acara salah satu partai pendukungnya, kemudian pada saat wawancara di Balai Kota, dan beberapa tempat lain. Apakah alat bukti itu bisa memenjarakan Ahok? Oh, sangat. Bahkan kami minta Ahok ini segera ditahan. Sekali lagi segera ditahan. Tolong catat baik-baik, sepanjang sejarah penegakan hukum di Indonesia, tidak ada satupun tersangka dalam kaitannya dengan pasal 156 KUHP yang tidak ditahan. Tidak ada, semua ditahan. Mulai dari dulu ada kasus Pak Permadi, SH, kemudian Ariswendo Atmowiloto, Lia Aminuddin, Ahmad Musadek, kemudian Yusman Roy, semua terkait daripada pasal 156 KUHP dan semua ditahan. Jadi kalau
saat ini Ahok tidak ditahan, ini menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kami tetap pada prinsip pertama, harus ditahan. Sekali lagi, harus ditahan. Ya, jadi saya betul ada panggilan dari Polda Metro Jaya terkait pasal 207 KUHP, yaitu pasal terkait penghinaan kepada penguasa. Siapa terlapornya di dalam surat tidak disebutkan. Nah, karena itu kita masih diskusikan dengan tim advokat bagaimana cara kita menyikapi daripada surat panggilan tadi. Karena sebuah surat panggilan harus jelas. Saya ini mau dijadikan saksi, terlapornya siapa. Nah, karena itu kita minta supaya Polda Metro Jaya itu bersikap profesional. Nah, jadi silakan kirimkan surat panggilan kepada saya akan datang selama 24 jam, asal surat itu jelas, siapa terlapornya. Nah, jadi jangan mengirimkan surat, terlapornya nggak jelas. Untuk terlapor titik-titik. Nah, karena itu masih kita diskusikan dengan tim advokat kami, dan besok kita lihat keputusannya. Tanggal 2 Desember adalah unjuk rasa yang dilindungi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Siapapun orangnya di negara Republik Indonesia tidak boleh melarang suatu unjuk rasa yang dijamin oleh undang-undang. Presiden sekalipun. Bahkan dalam pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 ditegaskan barang siapa menghalangi atau menghadang yaitu dengan kekerasan suatu unjuk rasa yang dilindungi oleh undang-undang dipidana 1 tahun penjara. Jadi kalau presiden atau Kapolri atau siapapun mencoba untuk menghalangi unjuk rasa damai yang sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tersebut, maka beliau-beliau bisa dipidana 1 tahun penjara. Dan sekali lagi, 212 aksi 212 adalah aksi unjuk rasa yang dilindungi dan dijamin oleh undang-undang. Tujuannya tetap sama. Aksi bela Islam pertama tujuannya tahan Ahok. Aksi bela Islam 2 tujuannya tahan Ahok. Aksi bela Islam 3 tujuannya tahan Ahok. Kenapa? Karena Ahok menistakan agama. Jadi tujuannya, jadi aksi 212 konstitusional dengan tujuan penegakan hukum, sehingga kami minta semua pihak, seluruh pihak, dari mulai Bapak Presiden dan seluruh jajarannya untuk menghargai konstitusi. Terima kasih. Penyidik kepada diri Pak Basuki Cahayapurnama, dan itu tentu dijawab dengan baik. Saya ingin sedikit memberikan gambaran bahwa konstruksi daripada peristiwa hukum yang menjadi objek pemeriksaan pada hari ini adalah sesungguhnya mengulang kembali keterangan yang sudah disampaikan pada proses penyelidikan sebelumnya, yaitu dengan menambahkan ataupun menyempurnakan hal-hal yang sekiranya penting untuk membuat terang perkara ini. Nah, sehingga hari ini kita sudah menyelesaikan penyidikan, kita menunggu proses lebih lanjut dari penyidik. Saya kira itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih kawan-kawan. Kita terima kasih, besok bapak-bapak dari Mabes, dari Serse, dari Propam akan melakukan pemeriksaan yang lain. Jadi kami sudah selesai. Terima kasih, salam dari Pak Ahok, Pak Basuki. Terima kasih sahabat-sahabat pers yang sudah sabar menunggu. Terima kasih. Tidak ada yang berbeda seperti biasanya. Ahok nampak irik bicara, hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya Sira Prawina dan tim sukses Ruhut Sitompul. Disampaikan tadi bahwa 27 pertanyaan disampaikan penyidik dipertanyakan kepada tersangka Basuki Cahayapurnama atas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukannya. Sebelumnya
Sebelumnya Basuki Cahayapurnama pagi tadi mendatangi gedung Bareskrim Polri untuk mendatangi